Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bapak untuk MTKW, di mana materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai aplikasi program linier. Hampir sama dengan pembelajaran kita sebelumnya, tapi ini berbicara dengan soal cerita. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah kapal pesiar dapat menampung 150 orang penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa 60 kg bagasi dan penumpang kelas ekonomi 40 kg. Kapal itu hanya dapat membawa 8.000 kg bagasi jika banyak penumpang kelas utama adalah X dan banyak penumpang kelas ekonomi adalah Y. Maka sistem pertidaksamaan yang harus dipenuhi adalah, untuk menjawab soal tersebut, maka harus kita buat sebuah tabel ya. Kita masukkan di sini apa-apa saja yang berhubungan dengan soal cerita tersebut. Kita lihat di sini ada yang pertama adalah penumpang, kemudian yang kedua adalah kelas utama, kemudian bagasi. Kita lihat untuk bagasi ada 60 kg, kemudian 40 kg, dan kita lihat lagi ada dengan totalnya. Total setiap bagasi itu ada sebanyak 8.000 kg. Kemudian jika penumpang kelas utama itu kita misalkan X dan penumpang kelas ekonomi kita misalkan Y, maka bisa kita lihat di situ jumlah penumpang tersebut maksimal dia 150. Sehingga untuk pertidaksamaan tersebut bisa kita buat di sini ya. Tadi kelas utama itu X dan kelas ekonomi itu adalah Y, maka pertidaksamaan itu bisa kita buat di sini 60X tambah 40Y. Karena dikatakan tadi maksimal, berarti paling banyak dia 800 kg, berarti tidak bisa di atas 800 kg. Maka kita buat tanda pertidaksamaannya adalah 60X tambah 40Y lebih kecil sama dengan 8.000 kg. Sehingga pertidaksamaannya dapat kita bentuk 60X tambah 40Y lebih kecil sama dengan 8.000. Kemudian pertidaksamaan tersebut dapat kita sederhanakan apabila sama-sama dibagi 20, berarti kita dapat 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 400. Kemudian pertidaksamaan itulah yang kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita dapat bahwa X tambah Y akan lebih kecil sama dengan 150. Itulah pertidaksamaan yang kedua. Sehingga bisa kita tentukan jawabannya dengan melihat pertidaksamaan yang sudah disajikan. Dan syaratnya tetap harus kita buat X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita dapat di sini ya, X dan Y itu harus bilangan bulat. Maka kita akan menemukan jawabannya seperti yang ada di soal. Jawabannya adalah B. Soal yang kedua, untuk menghasilkan barang jenis A seharga 20.000 diperlukan 20 kg bahan baku dan 2 jam waktu kerja mesin. Untuk barang jenis B berharga 30.000 diperlukan 30 kg bahan baku dan 1 jam waktu kerja mesin. Bahan baku yang tersedia adalah 270 kg, 17 jam waktu kerja mesin. Hasil penjualan maksimum adalah, maka cara penyelesaiannya tetap harus kita ubah dulu soal tersebut ke kalimat matematika atau ke model matematika. Bisa kita buat di sini bahwa yang kita misalkan di sini adalah barang A sebagai X, kemudian kita misalkan lagi barang B itu adalah sebagai Y. Kemudian kita bisa menentukan pertidaksamaannya dari pemisalan tersebut. Kita dapat di sini
fungsi objektifnya dulu kita tulis fx, y. Diketahui tadi di situ untuk fungsi objektifnya, di situ bahwa yang pertama harga barang jenis A tadi dikatakan 20.000, maka kita buat di situ 20.000 X ditambah harga barang jenis B itu tadi harganya 30.000, maka kita buat di situ 30.000 Y. Kemudian fungsi objektif bisa sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10.000, maka kita dapat 2x tambah 3y, tetapi syaratnya kita buat harus dalam puluhan ribu. Kemudian kita membuat model matematika untuk pertidaksamaan. Yang pertama tadi bahan A itu memerlukan 20 kg bahan baku dan 2 jam waktu kerja mesin. Berarti kita katakan bahannya kita dapat di sini 20x ya. Ditambah kita lihat untuk kebutuhan yang B, kita lihat di sini dia 30 kg, berarti ditambah 30Y. Kemudian jumlah total barang yang tersedia itu kan 270. Berarti yang kita buat di situ lebih kecil sama dengan, karena paling tinggi di situ kan 270. Karena di atasnya tidak bisa. Sehingga kita buat di situ lebih kecil 270. Maka pertidaksamaannya sudah kita dapat 20x tambah 30y lebih kecil 270, maka bisa sama-sama dibagi 10. Sehingga kita dapat di situ nanti menjadi 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 27. Itu persamaan yang kedua. Kemudian kita lihat untuk jam kerja. Jam kerja untuk barang jenis A, kita lihat di sini jam kerjanya adalah 2 jam. Sedangkan jam kerja untuk mesin jenis B, kita dapat di situ jam kerjanya 1 jam. Maka kita dapat pertidaksamaannya 2x tambah y, dan jumlah jamnya seluruhnya kan totalnya 17. Maka kita buat 2x tambah y lebih kecil sama dengan 17. Sehingga sama seperti pengerjaan pertidaksamaan linear, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara menggambarnya. Tentu jangan kita lupa bahwa syaratnya x harus lebih besar sama dengan 0 dan y harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita mulai menggambarnya pada diagram Cartesius. Yang pertama yang kita gambar adalah persamaan dari 2x tambah 3y sama dengan 27. Berarti kita dapat di sini untuk ketika x-nya 0, berarti kita dapat y-nya sama dengan 9. Kemudian ketika y-nya 0, maka kita dapat di situ nilai x-nya adalah 13,5. Kita buat di dalam diagram Cartesius. Tadi ketika x-nya 0, kita dapat y-nya 9. Dan ketika y-nya 0, kita dapat nilainya 13,5 ya. 13,5. Kemudian kita hubungkan. Itulah persamaan yang pertama. Kemudian kita gambar lagi untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi 2x tambah y lebih kecil sama dengan 17. Berarti kita dapat yang pertama di situ ketika x-nya 0, di sini kita dapat y-nya 17 ya. Kemudian ketika y-nya 0, berarti kita dapatkan x-nya sama dengan 17/2. 17/2 berarti di situ kita dapat x-nya adalah 8,5. Maka itu kita hubungkan. Tadi x-nya 8,5, sedangkan y-nya kita dapat tadi y-nya itu adalah 17. Ya, kita hubungkan. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari daerah tersebut, kita lihat garis yang pertama di situ adalah 2x tambah 3y sama lebih kecil 27. Maka semua titik yang ada di atas garis itu, kalau dia kan lebih kecil berarti daerahnya
di bawah, sedangkan yang di atasnya itu bukan daerahnya, maka kita arsir yang paling bawah ya. Kemudian kita lanjut untuk persamaan garis yang kedua. Pertidaksamaan garis yang kedua, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 17. Maka kalau daerah yang lebih kecil kan di situ kan dia di bawah ya. Paling bawah merupakan daerahnya, sedangkan paling atas bukan daerahnya. Maka bisa kita tentukan jadi daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang kita arsir 2 kali ya. Sehingga kita dapat pertidaksamaannya di situ, bisa kita gambarkan lebih jelas di situ adalah daerah yang sudah diarsir seluruhnya. Itulah daerah penyelesaiannya. Kemudian sebenarnya cara yang paling mudah adalah biasanya solusi dari penyelesaian daripada pertidaksamaan seperti itu adalah biasanya perpotongan kedua garis. Kalau kita katakan solusinya tadi A, B, dan C, maka sebenarnya solusi dari penyelesaiannya itu adalah perpotongan kedua garis. Di mana perpotongan kedua garis antara garis yang pertama dan garis yang kedua itu adalah B. Koordinat titik B, kita lihat tadi persamaannya yang pertama tadi kan dia perpotongan antara 2x tambah 3y sama dengan 27, kemudian persamaan yang kedua 2x tambah y sama dengan 17. Maka kita lihat di sini koefisien x kan ada sama, yaitu 2x dengan 2x. Maka sudah bisa langsung kita sederhanakan ya. Karena koefisien x-nya sama sehingga kita dapat 3y dikurang 1y berarti 2y sama dengan 10 ya. 27 dikurang 17, y sama dengan 10 dibagi 2 itu berarti 5. Y sama dengan 5, terserah bisa saja kita substitusikan ke persamaan 1 atau bisa juga kita substitusikan ke persamaan 2. Sehingga dengan kita substitusikan nilai y bisa kita dapat nilai x-nya di sini, x-nya sama dengan 6 ya. Berarti koordinat titik B adalah 6,5. Maka untuk mencari nilai maksimum, di mana kan tadi sudah kita dapat bahwa fungsi objektifnya itu adalah 2x tambah 3y, berarti kita tinggal buat di situ 2 dikali 6 ditambah 3 dikali y, maka kita dapat di situ nilainya 2 kali 6 itu adalah 12, ditambah 3 kali 5 itu adalah 15, maka kita dapat di situ hasilnya 27. Tetapi karena tadi dalam puluhan ribu, maka kita tinggal tambah saja puluhan ribunya, berarti hasilnya adalah 270.000 ya. Sehingga kita dapat jawabannya adalah dodol. Kita lanjut lagi untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, diketahui seekor sapi ternak setiap hari memerlukan 3 jenis nutrisi N1, N2, N3 berturut-turut sebanyak 120 unit, 140 unit, dan 200 unit. Ketiga jenis nutrisi tersebut dapat diperoleh dari dua jenis bahan B1 dan B2. Setiap kilogram bahan B1 dapat dibeli dengan harga 80.000, memuat 30 unit N1, 20 unit N2, dan 40 unit N3. Setiap kilogram bahan B2 yang dibeli dengan harga 60.000 mengandung 10 unit N1, 20 unit N2, dan 20 unit N3. Jika ingin memenuhi kebutuhan nutrisi dari kedua bahan dengan biaya kecil mungkin, maka biaya yang diperlukan sebanyak, maka yang pertama kita buat dulu banyak B1 kita katakan dia X kilogram, sedangkan banyak B2 kita katakan Y kilogram. Sehingga kita dapat di sini untuk mendapat nutrisi N1. Berarti kita lihat di sini tadi 30X ya, ditambah kita lihat untuk yang Y, berarti di situ ditambah 10Y. Kemudian banyak N1 yang tersedia itu kan kita lihat di situ banyak nutrisi yang tersedia itu dia 120. Kenapa tanda lebih besar sama dengan kita buat
Karena dikatakan di sini kan tadi bahwa untuk keperluan untuk N1 itu dikatakan dia di sini tadi paling sedikit. Kalau dikatakan paling sedikit kan berarti dia harus lebih kecil, harus lebih besar dari 120, tapi ke atasnya bisa. Kemudian untuk kebutuhan nutrisi yang kedua bisa kita lihat berarti 20X tambah 20Y, dan dikatakan untuk N2 itu kan dia 140 unit, berarti lebih besar sama dengan 140. Ini juga bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20, berarti pertidaksamaannya menjadi X tambah Y lebih besar sama dengan 7. Inilah pertidaksamaan yang kedua. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga untuk N3, kita lihat kebutuhannya yang pertama 40X dan 20Y lebih besar sama dengan ketersediaannya kan 200. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20, berarti pertidaksamaannya akan menjadi 2X tambah Y lebih besar sama dengan 10. Inilah pertidaksamaan yang ketiga. Sehingga di sini, tetapi jangan lupa juga ya, syaratnya tetap harus X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sebenarnya itu tidak perlu digambar untuk syarat yang keempat. Kemudian kita lihat lagi fungsi objektifnya. Kita lihat untuk fungsi objektifnya adalah 80.000X ditambah 60.000Y ya. Dan fungsi objektifnya juga bisa sama-sama dibagi 10.000, berarti kita dapat 8X tambah 6Y, tetapi jangan lupa tetap kita buat di situ dia dalam puluhan ribu. Kemudian pertidaksamaan tersebut kita gambar pada diagram Kartesius. Untuk pertidaksamaan yang pertama, ketika dia X-nya 0, maka kita dapat, tadi kan pertidaksamaannya 3X tambah Y lebih besar atau sama dengan 120. Tetapi karena kita sederhanakan, berarti 3X tambah Y sama dengan 120. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 12. Ya kan? Ketika X-nya 0, Y-nya 12. Kemudian ketika Y-nya 0, maka X-nya 4. Maka kita hubungkan. Itu untuk persamaan garis yang pertama. Kemudian kita buat lagi persamaan garis yang kedua, yaitu tadi X tambah Y sama dengan 7. Maka yang pertama tetap kita buat ketika X-nya 0 ya. Ketika X-nya 0, maka kita dapat Y-nya sama dengan 7 ya. Sama juga ketika Y-nya 0, maka kita dapat X-nya juga 7 ya. Jadi kita hubungkan, inilah persamaan garis yang kedua. Kemudian kita lanjut untuk persamaan garis yang ketiga. Untuk persamaan garis yang ketiga, sama juga ketika X-nya 0, maka kita dapat Y-nya sama dengan 10, itu titiknya. Kemudian ketika Y-nya 0, maka kita dapat X-nya 5. Kita hubungkan antara 10 dengan 5, itulah persamaan garis yang ketiga. Sekarang tinggal menentukan daerahnya ya. Daerah daripada penyelesaian tersebut. Karena semuanya dia lebih besar, maka semua daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling atas ya. Karena semuanya pertidaksamaannya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling atas. Kemudian daerah yang paling bawah itu adalah bukan daerah penyelesaian. Hingga penyelesaiannya dapat kita arsir semuanya itu di daerah yang paling atas. Itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier tersebut. Tetapi untuk penyelesaiannya bisa kita lihat di situ tadi bahwa ada sebanyak 4 titik solusi daripada penyelesaian tersebut ya.
ada sebanyak 4 titik dari solusi penyelesaian tersebut. Katakan solusinya itu adalah yang pertama titiknya adalah A, kemudian B, C, dan D. A sudah pasti kita ketahui koordinatnya itu adalah 0,7. Sedangkan D sudah pasti kita ketahui koordinatnya itu adalah 0,12. Sedangkan untuk yang A tadi koordinatnya sudah pasti kita ketahui adalah 7,0. Kemudian untuk titik B kita dapat di situ perpotongan antara garis X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 10. Maka kita bisa langsung eliminasikan minus X sama dengan minus 3. Sehingga kita dapat X sama dengan 3. X sama dengan 3 kita substitusi ke persamaan X tambah Y sama dengan 7. Maka kita dapat Y-nya sama dengan 4. Sehingga koordinat titik B kita dapatkan 3,4. Kemudian koordinat titik C. Kita lihat koordinat titik C itu adalah perpotongan antara garis yang pertama ya dengan garis yang ketiga. Sehingga kita dapat C 3X tambah Y sama dengan 12. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 10. Maka kita dapat nilai daripada X-nya karena koefisien Y sama, sehingga tinggal kita kurangkan X sama dengan 2. X sama dengan 2 bisa langsung kita substitusikan ke persamaan 3X tambah Y sama dengan 12. Maka kita dapat nilai daripada Y sama dengan 6. Sehingga koordinat titik C sama dengan 2,6. Maka ketika sudah kita dapatkan keempat koordinat tersebut, maka kita substitusikan ke fungsi objektifnya. 8X tambah 6Y. Yang pertama kita dapat titik A 7,0, maka kita substitusikan. Kemudian titik B 3,4, titik C 2,6, dan titik D 0,12. Ketika kita substitusikan, kita dapat 8 kali 7 berarti dia 56 ya, fx, y-nya. Karena kita dapat di situ x-nya 7. Kemudian ketika kita substitusikan untuk titik B 3,4 ke fungsi objektifnya, maka kita dapat 8 kali 3 24 ditambah 4 kali 6 sama dengan 24, maka hasilnya 48. Kemudian untuk titik C 2,6, sehingga kita dapat 8 kali 2 16, kemudian 6 kali 6 adalah 36, sehingga kita dapat 52. Kemudian untuk titik D kita dapatkan dia 0,12, berarti 8 kali 0 ditambah 6 kali 12 hasilnya adalah 72. Karena tadi pertanyaannya adalah biaya seminimal mungkin, maka solusinya adalah 48. Karena 48 lah nilai yang paling sedikit atau nilai yang paling rendah daripada fungsi objektif ketika disubstitusikan ke 4 titik tersebut. Sehingga biaya minimum yang harus dikeluarkannya adalah 480.000. Kenapa 480.000? Karena dikali 10. Demikianlah untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga dengan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, anak kami bisa memahami aplikasi program linier. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita.